Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita lakukan sikap seperti ini. 1. Matikan televisimu yang ada di rumahmu. 2. Siapkan buku paket tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. 3. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tahukah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, perhatikan video berikut ini ya. Nah, apakah organ gerak setiap makhluk hidup itu sama? Pada dasarnya, organ gerak pada hewan dan manusia itu sama, yaitu terdiri atas otot dan tulang. Kerjasama antara otot dan tulang akan membentuk suatu sistem, sehingga disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak sehingga otot dapat bergerak sendiri. Sekarang perhatikan buku tema 1 pada halaman 3 ya, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak tahu tidak apa itu ide pokok? Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Nah, cara menentukan ide pokok yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi inti sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa di awal, tengah, atau akhir paragraf. Coba kita baca dulu teks organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah,
Pada teks tersebut terdapat 5 paragraf, yang masing-masing paragraf terdiri atas ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sekarang kita coba menentukan ide pokok pada paragraf 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Coba sekarang kita belajar mengembangkan ide pokok ya. Misalnya, ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Yuk kita kembangkan dengan kalimat pengembang. Nah, jika kita susun dengan kalimat pengembang, maka paragrafnya akan menjadi seperti ini. Organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu tulang dan otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot dapat bergerak sendiri. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Nah, anak-anak, semoga video ini dapat memudahkan anak-anak saat belajar di rumah ya. Selamat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.